Iki di rumah atau di kampus? Siang, Bu Yulianti. Siang Ibu, Assalamualaikum Bu Lydia, Bu Rahma. Salam. Sudah siap, Ibu? Insya Allah siap Ibu. Baik. Dengan saya dulu nggih, Bu Lydia. Monggo, monggo Bu Rahma. Oke, baik Bu Yulianti. Ya Ibu Rahma. Di tempat saya ini aksesnya Ibu ndak ada sama sekali. Artinya di di LMS untuk dokumen kelas C. Ya, dokumen kelas C. Ini loh ndak ada. Di kolom nilai ada, Bu Rahma? Di kolom nilai? Iya, di kolom nilai ada. Bisa diakses kalau yang di kolom nilai. Kalau yang lainnya sepertinya enggak, Bu Rahma. Nggak bisa ya? Loh, dinilai loh, saya cuma 2, Bu. Di tempat saya ini cuma sisa 2. Bu Siti Jurotul Aini dan Pak Suharno. Kalau tadi ada semua. Di sesi siang ini, setelah saya login lagi, enggak ada. Tapi enggak apa-apa. Monggo Bu Yulianti, untuk yang Kurtilas dulu disajikan. Boleh. Izin presentasi Ibu. Nggih, Ibu present maksimal 5 menit nggih. Saya konfirmasi dulu ke Pak Yoyon. Ah, ya, baik. Silakan Bu. Ya, yang Kurtilas RPP saya ambil materinya transformasi geometri, submaterinya rotasi. Tujuan ini kelasnya, mohon maaf, kelasnya 11 di semester ganjil. Tujuannya melalui kegiatan pembelajaran berbasis masalah, yaitu PBL, Problem Based Learning, dengan pendekatan saintifik dan TPA-CK, diharapkan peserta didik memiliki sikap disiplin, tanggung jawab, dan kerjasama, serta peserta didik mampu menentukan bayangan oleh rotasi menggunakan matriks dengan tepat. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri rotasi dengan benar. KD dan IPK-nya, KD-nya menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. IPK-nya menentukan bayangan oleh rotasi menggunakan matriks. Di KD yang 4.5 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri, translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. IPK-nya yang diambil hanya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan matriks transformasi geometri rotasi. Materi pembelajarannya menggunakan matriks rotasi, konsepnya definisi rotasi, prinsip-prinsipnya menggunakan yang diangkat sifat-sifat dari rotasi. Yang pertama, objek yang dirotasikan tidak mengalami perubahan bentuk, ukuran, dan luas. Yang kedua, objek yang dirotasikan mengalami perubahan posisi. Prosedurnya, langkah-langkahnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rotasi ada di lampiran materi ajar. Materi pembelajaran remedialnya bagi yang belum tuntas. Materi pengayaan, soal-soal KSN dan KSM untuk yang melebihi rata-rata. Pendekatan model atau metode pembelajarannya pendekatannya saintifik, TPA-CK. Model pembelajarannya yaitu PBL. Metode pembelajaran yang dilakukan diskusi kelompok, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Media dan alat sumber pembelajaran, saya menggunakan PowerPoint, aplikasi GeoGebra, dan Microsoft. Form sumber pembelajarannya, saya menggunakan buku acuannya, model pembelajaran SMA Istiqomah 2020, transformasi geometri matematika umum, kelas 11, Jakarta, Direktorat SMA, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Video yang saya tampilkan pada pembelajaran berasal dari YouTube. Yang perihal materi submaterinya rotasi. Langkah-langkahnya, orientasinya, saat orientasi, guru melakukan pembukaan dengan salam,
pembuka memanjatkan syukur pada Allah SWT dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Yang kedua, guru menanyakan kabar, mempersiapkan kelas agar lebih kondusif dan menyenangkan untuk proses belajar, kerapihan dan kebersihan ruang kelas sebagai wujud kepedulian terhadap lingkungan. Yang ketiga, guru memeriksa kehadiran peserta didik dan meminta peserta didik untuk mempersiapkan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan. Pada tahap persepsi, peserta didik menjawab pertanyaan yang diajukan oleh guru terkait pengetahuan prasyarat peserta didik, yaitu tentang rotasi yang pernah dipelajari di SMP. Apa yang kalian ketahui tentang rotasi? Berikan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu guru juga memberikan motivasi. Guru motivasi peserta didik agar mempelajari materi ini dengan sungguh-sungguh, maka konsep rotasi lebih mudah dipahami. Pemberian acuan, guru menyampaikan tujuan pembelajaran pada pertemuan yang berlangsung. Guru menjelaskan mekanisme pelaksanaan pembelajaran, yaitu setelah pembentukan kelompok, peserta didik akan diberikan LKPD untuk didiskusikan secara kelompok, mempresentasikan hasil diskusi, menarik kesimpulan dari apa yang didiskusikan, dan penilaian. Lalu pada kegiatan inti fase satunya, yaitu orientasi peserta didik pada masalah, guru meminta peserta didik untuk mengamati beberapa kejadian sehari-hari yang berkaitan dengan rotasi pada PowerPoint yang disajikan oleh guru. Yang kedua, guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya terkait dengan yang diamati tersebut. Jika tidak ada peserta didik yang mengajukan pertanyaan, maka guru mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Misalkan pesawat mainan tersebut berputar 90 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Yang kedua, misalkan pesawat mainan tersebut berputar 180 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Lalu yang ketiga, misalkan pesawat mainan tersebut berputar negatif 90 derajat, di mana koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesiusnya. Dalam hal critical dan problem solving sekaligus communication. Lalu yang berikutnya, guru membagikan LKPD. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai ringkasan materi rotasi yang ada di LKPD. Fase yang kedua, yaitu mengorganisasikan peserta didik. Guru meminta peserta didik untuk membentuk kelompok secara heterogen agar terlihat collaboration, gotong royong, disiplin, dan tanggung jawabnya sesuai dengan tujuan pembelajaran. Guru meminta peserta didik berkolaborasi dan berdiskusi dengan kelompok masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan dalam LKPD. Fase yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Guru berkeliling mencermati peserta didik dalam berdiskusi, membantu, dan membimbing berbagai kesulitan yang dialami peserta didik, serta memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya hal-hal yang belum dipahami. Lalu setiap kelompok diarahkan mengumpulkan informasi baik melalui buku maupun media internet untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada LKPD. Lalu masing-masing kelompok mengolah setiap informasi yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah pada LKPD. Dalam artian, peserta didik mengasosiasikan atau mengolah informasi. Fase yang keempat, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok secara rapi, rinci, dan sistematis. Dalam hal ini mengacu pada 4C, kreatif, disiplin, dan tanggung jawab. Guru meminta kepada salah satu perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Dalam hal ini yaitu mengkomunikasikan. Lalu kelompok lain diperbolehkan menanggapi jawaban dari penyelesaian pemecahan masalah tersebut dari kelompok penyaji dengan santun. Dalam hal ini critical thinking. Fase yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Peserta didik bersama guru mengevaluasi jawaban kelompok penyaji serta masukan dari peserta didik kelompok lain dan mengkonfirmasi kebenaran jawaban dari kelompok penyaji.
guru meminta peserta didik untuk dapat menghargai pendapat teman atau kelompok lain. Dalam hal ini, yang dinilai communication, critical thinking, and problem solving thoughts. Setiap kelompok diminta untuk memeriksa kembali informasi yang diperoleh dari hasil diskusi dan memberi penegasan terhadap materi rotasi. Guru berperan untuk meluruskan dan memperbaiki kesalahan yang dialami peserta didik. Peserta didik memperhatikan penjelasan guru mengenai cara penggunaan aplikasi GeoGebra untuk melakukan rotasi suatu benda, yaitu dalam hal ini TPA-CK, teknologi pedagogik konteks knowledge. Pada bagian penutup, dengan bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi tentang rotasi yang telah dibahas. Guru memberikan tes individu melalui Microsoft Word, Microsoft Form untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik setelah materi dibahas. Peserta didik melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang mereka lakukan. Peserta didik mendapatkan informasi dari guru tentang materi pelajaran pada pertemuan selanjutnya, yaitu dilatasi. Peserta didik mendapatkan tugas mencari literatur yang berkaitan dengan materi dilatasi. Yang terakhir, guru menutup pembelajaran dengan membaca doa kafarul majelis dan menggunakan salam dan mengucapkan salam kepada peserta didik. Dalam hal ini dari aspek religius. Oke. Ya. Rancangannya sudah disebutkan oleh Bu Yuli. Ini saya sudah menikmati, udah cukup. Ya. Nah, cuma kita mau turun ke bawah, Bu. Ya. Untuk alat penilaiannya Bu Yuli. Ya. Untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi di atas, Ibu memakai alatnya apa saja? Kalau alatnya LKPD dan PowerPoint. Nah, LKPD. Jadi maksudnya LKPD itu untuk menjawab tujuan yang mana, mencapai yang mana, apa kita mau cek bersama? Ya, baik. LKPD ini tujuannya menentukan bayangan oleh rotasi menggunakan matriks dengan tepat, dan yang keduanya untuk berkaitan dengan transformasi geometri rotasi dengan benar. Tujuan ini sama dengan tujuan yang sebentar saya lihat tujuannya. Ya. Yang pertama menentukan bayangan rotasi oleh matrik, yang kedua transformasi geometri ya. Rotasi ya. Masalah menyelesaikan masalah ya. Jadi LKPD ini bisa menjawab dua tujuan itu. Iya. Sebentar, coba kita lihat bareng. LKPD ini ya, kemudian materinya ada. Terus tugas ini maksudnya permasalahan yang diambil digunakan untuk siswa dan gimana Bu? GeoGebra untuk yang tujuan pertama Ibu. Ini yang untuk tujuan pertama ya. Iya, karena kemudian hanya menggambarkan bayangan rotasi, menentukan bayangan rotasi. Oke, lalu masuk di permasalahan yang kedua sama? Iya, betul. Sama. Masuk di permasalahan yang ketiga? Yang ketiga ini sudah mulai ke yang tujuan kedua Ibu. Oke, 3 dan 4 sudah masuk di tujuan kedua ya? Iya, betul Ibu. Nah, menurut Bu Yuli sendiri, 1, 2, 3, 4 itu di level kompetensi atau di level taksonomi yang keberapa, Bu? Taksonominya kalau yang 1 dan 2 itu di C5, karena kan kalau menentukan bayangan rotasi bisa termasuk ke memproyeksikan, karena kan di sini menggunakan aplikasi GeoGebra, begitu Bu Rama. Oke, baik. GeoGebra hanya memakai ya ini, hanya memakai GeoGebra. Iya, agar lebih paham karena memvisualisasikan begitu. Secara visual, iya. Oke, baik. Kemudian untuk ini rencana aksi 2. Rencana aksi 2 ini yang di bawahnya gimana ini, Bu? Rencana aksi 2 yang ini media Ibu. Media. Oh, sorry. Oke, mohon maaf medianya. Iya.
Medianya Ibu menggunakan apa saja selain GeoGebra? GeoGebra, PowerPoint. Kemudian ada lagi? Sudah Ibu, mungkin kalau selebihnya lebih ke apa? Kalau tadi ada juga yang awal-awalnya kan ada video dari YouTube-nya. Video ya, Ya, yang dari YouTube ini yang ya. sudah Ibu paparkan di atas ya. Ya, betul. Medianya, oke, saintifik sudah, oke, cukup dari saya. Rasanya Ibu sudah clear ini. Ya, Menyenangkan sekali melihat kontennya Ibu. Jadi tidak perlu banyak ini apa? Tidak perlu banyak kita nyari Ibu ngomong apa, bawahnya apa, ini udah jelas. Oke, terima kasih Bu Yuli. Terima kasih atas Monggo bimbingannya nanti Bu Rahma Ibu pada saat itu. Ya. Ya, terima kasih Bu Yuli. Ibu nanti didampingi oleh Bu Lydia. Siap. Silakan Bu Lydia. Terima kasih Bu Rahma. Selamat siang Bu Yuli. Selamat siang Bu Lydia. Bu, tadi kan Bu Rahma sudah banyak cerita tentang RPP-nya ya Bu. Saya mau lihat modul ajarnya dong Bu. Boleh. Yang rencana aksi 2 juga atau rencana aksi 1? Saya enggak tahu. Modul ajarnya Ibu itu rencana aksi berapa? Mohon maaf. Modul ajar. Kurmer, mohon maaf. Betul. Ya, mohon maaf. Enggak sama Bu. Boleh kan kurmer itu di modul apa? Rencana aksi 1 atau 2 kan bebas, nggak ada aturan kan Bu. Mohon maaf, saya terpesona sama Bu Lydia. Baru ketemu. Saya belum mempesona Bu. Nanti Ibu jengkel sama saya nanti. Izin Ibu Lydia, ini modul ajar. Iya. Modul ajar sistem pertidaksamaan linear. Oh maaf, saya belum share screen, mohon maaf. Ya. Apa sudah terlihat Bu Lydia? Belum Ibu, masih proses Bu. Nah, ini. Modul ajar SPTLTV. Oke. Nah, sekarang saya pengen tahu Bu, tadi dari masukan Bu Rahma, kalau diaplikasikan ke modul ajar Ibu ini, apanya Bu yang kurang? Diaplikasikan ke modul ajar karena saya menyusunnya dari A sampai Z alhamdulillah sendiri, insya Allah saya merasa mungkin saya hanya butuh koreksian Ibu, karena kalau saya yang mengerjakan alhamdulillah menurut saya puas dengan hasil saya walaupun itu versi saya gitu Ibu. Izin. Oke. Baik Bu Yuli. Coba saya lihat tujuan pembelajaran Ibu apa sih? Di atas. Tujuan pembelajarannya ada 2. Karena kan nanti yang mau Ibu tampilkan yang mana Bu? Kok tujuan pembelajaran ada 2? Nah, maksudnya kan kalau di sistem pertidaksamaan linear ini kan masuknya di fase E itu di aljabar. Di aljabar itu ada 4 ya Ibu. Saya mengambilnya tujuan pembelajarannya 2. Yang pertama menentukan solusi dari sistem pertidaksamaan linear 2 variabel secara grafik. Lalu yang kedua menyelesaikan masalah dengan memodelkan ke dalam sistem pertidaksamaan linear Ibu. Oke. Jadi nanti di sini yang ketika PPL, ketika PPL mana yang akan Ibu pakai? Saya lebih yang mana? Baik, saya lebih condong ke yang pertama karena PJBL sangat terlihat proyeknya gitu, karena lagi-lagi saya di sini menggunakan GeoGebra. Saya menggunakan pembelajaran inovatif yang insya Allah sejauh saya mempelajari saya cukup menguasainya Ibu. Nah, sekarang kalau dituangkan ke dalam tahapan pembelajaran Bu, langkah-langkah pembelajarannya saya boleh lihat PJBL-nya Ibu di mana? Langkah-langkahnya di sini. Nah, ini ada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti stop. Nah, di mana saya bisa mengetahui adanya tahapan dari PJBL Bu? Di PJBL-nya jadi kan di kegiatan intinya
Jadi kan awalnya setelah di kegiatan pendahuluan diberikan pertanyaan pemantik gitu. Setelah diberikan Pertanyaan pemantiknya seperti apa, Bu? Pertanyaan pemantiknya ini, Ibu. Menurut kalian bagaimana membedakan bentuk persamaan dan pertidaksamaan dalam matematika, baik linear atau yang bukan linear? Coba sebutkan bentuk persamaan dan pertidaksamaan linear dan berikan alasannya. Dengan sebelumnya memperhatikan dua contoh yang akan Ibu berikan. Yang pertama, Rudi membeli 2 kg anggur dan 1 kg jeruk dan ia harus membayar Rp15.000, sedangkan Rizky membeli 1 kg anggur dan 2 kg jeruk dengan harga Rp18.000. Berapakah harga 5 kg anggur dan 3 kg jeruk? Dari situ memunculkan kritik rasa ingin tahu siswa gitu dalam memodelkannya gitu. Ciri dari pertanyaan pemantik itu seperti apa, Bu Yuli? Pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang diharapkan itu dapat pertanyaan pemantik itu pertanyaan yang seharusnya bisa dijawab gitu Ibu peserta didik setelah mereka mempelajari materi pelajaran di kelas. Yang bukannya itu pemahaman bermakna ya, Bu? Pertanyaan pemantik itu maksudnya apa ya? Pertanyaan yang harusnya bisa dijawab setelah pembelajaran gitu Bu, mohon maaf. Pertanyaan bukan itu pemahaman bermakna, Bu. Kalau pemahaman bermakna itu setelah dia mencapai pemahaman yang ke arah tujuan. Kalau pemahaman pemantik jadi untuk bisa membedakan gitu ya Bu. Pemantik itu untuk memunculkan gitu. Oh, ini anggur, oh ini jeruk, berarti nanti kan variabelnya berbeda begitu. Maka akan bentuk modelnya pun kombinasi dari keduanya. Misalkan kalau anggur dianggapkan dengan X dan jeruk dianggapkan Y karena materi prasyarat sebelumnya kan persamaan linear. Oke, jadi gini Bu ya. Kalau mencapai pada bagaimana manfaat materi ini itu masuk kepada pemahaman bermakna, Bu. Gitu. Jadi dikaitkan dengan tujuan pembelajaran, apa sih yang bisa diperoleh oleh peserta didik di akhir pembelajaran ini, itu masuk pemahaman bermakna, Bu. Tapi kalau pertanyaan pemantik itu di depan, Bu. Jadi pertanyaan yang menggugah, menggugah bagaimana siswa itu tertarik, dan biasanya pertanyaan pemantik itu tidak tunggal, Bu. Dalam arti apa? Dia mempunyai dia tidak tertutup, dia tidak tertutup, tetapi dia terbuka. Nah, coba Bu Yuli rasakan pertanyaan pemantiknya Ibu, sudahkah memunculkan keterbukaan? Ya Bu, karena kan definisi kalau di matematika kalimat terbuka adanya di materi logika. Itu kan pertanyaan yang kalimat terbuka bukan itu Bu. Kalimat terbuka di sini yang saya mau itu jawabannya tidak tunggal Bu. Contoh, saya punya pertanyaan ya untuk Bu Yuli ya. Ibu jawab ya. Apa manfaat Ibu mengembangkan modul ajar? Apa manfaat saya mengembangkan modul ajar? Jadinya lebih memberikan pengalaman belajar yang bervariasi. Apalagi Bu? Dapat selain pengalaman yang bervariasi juga guru dapat mengevaluasi diri pembelajaran apa yang cocok untuk setiap materinya begitu. Apalagi Bu? Siswa lebih dengan memahami kalau dengan modul ajarnya sudah bagus kan otomatis akan siswa menumbuhkan motivasi gitu Bu pada diri siswa untuk belajarnya akan semakin tumbuh gitu maksudnya. Nah, pertanyaan saya hanya satu loh Bu. Apa manfaat Ibu mengembangkan modul ajar? Ibu jawabannya banyak sekali. Itulah yang disebut sebagai pertanyaan terbuka Bu. Siap. Makasih. Ini yang harus Ibu hati-hati ya. Jadi pertanyaan pemantik itu dari satu pertanyaan dia bisa menimbulkan banyak jawaban. Kalau pertanyaan Ibu seperti ini, bagaimana membedakan bentuk persamaan dan bla-bla-bla? Nah, ini apakah masuk pada pertanyaan terbuka yang menimbulkan banyak jawaban? Kurang.
Kurang ya? Ya. Oke, Ibu rasakan ya. Baik, baik. Oke. Sintaks dari PJBL apa, Bu? Tahapannya? Sintaks dari PJBL itu ada ada menentukan pertanyaan dasar, lalu membuat desain, menyusun penjadwalan, lalu memonitor kemajuan proyek, yang kelima penilaian hasil, yang keenam evaluasi, Bu. Mohon maaf jika ada yang kurang. Setahu saya ada 6 ya. Ya, tapi kebalik ya Bu, ada yang kebalik ya gitu. Ibu rasakan. Oh gitu, baik. Apa-apa sudah. Ya. Tetapi di sini yang saya tanyakan, di mana dari kegiatan pembelajaran yang Ibu tampilkan di RPP ini, di mana saya bisa melihat tahap pertama? Di mana saya bisa melihat tahap kedua? Tahap pertama tadi apa, Bu? Pertanyaan pemantik. Kalau menentukan pertanyaan dasar, bukan di PJBL. Oh, iya. Menentukan PJBL di menentukan PJBL. Pertanyaan dasar. Menentukan pertanyaan dasar. Di manakah tahap 1 menentukan pertanyaan dasar? Sintaksnya di mana, Bu? Sintaksnya di sini. Oh, ini menentukan pertanyaan dasar. Gimana, Bu? Sepertinya setelah dimunculkan apa namanya? Betul tidak ya Bu, kalau setelah memberikan pertanyaan pemantik itu, peserta didik membaca dan mengidentifikasi bentuk permasalahan yang diberikan berupa membedakan dan mengidentifikasi bentuk persamaan dan ketidaksamaan yang diberikan oleh guru, Ibu. Itu yang Ibu inginkan. Maka di atasnya itu diberi, Bu. Ya. Fase 1. Fase 1. Ya, fase 1. Ya. Izin saya mencatat ya, Ibu. Oh ya, kalau Ibu pakai Word ini bisa langsung di-enter, Ibu langsung perbaiki. Tapi ya sudah lah. Ini PDF, iya Ibu. Fase 1. Tambah Ibu fase-fasenya. Ya, siap. Fase 2-nya mana, 3-nya mana. Nah, gitu. Kemudian ada pendekatan nggak yang Ibu gunakan di sini? Pendekatannya kan kalau saintifik itu saya gunakannya di PBL. Emang di PJBL nggak boleh Bu pakai saintifik? Saya makanya di PBL Ibu, di sini tidak. Nah, Ibu boleh munculkan di sini adanya pendekatan saintifik. Oh, gitu, baik, kemudian baik. Kemampuan ABAD 21 ada 4C. Ya. Kemudian ada literasi numerasi. Ya, kemudian ada profil pelajar Pancasila P3. Ya, udah ada yang profil. Ya, mana P3-nya saya lihatnya di mana, Bu? Oh, tapi saya tidak seperti yang PBL tadi ya Ibu ya. Harusnya misalnya kayak gini yang dalam kurung yang apa gitu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Siap, posisinya sama ya Bu. Iya, siap. Antara PBL dengan PJBL itu sama. Jadi Ibu memposisikan, oh ini ada sintaks. Oh ini pendekatannya. Oh ini keterampilan ABAD 21. Oh ini profil pelajar Pancasilanya. Gitu ya Bu Yuli ya. Siap Bu Lydia, terima kasih banyak. Oke, terus kemudian saya ngintip sedikit ke LKPD-nya Ibu. Saya mau lihat proyek Ibu seperti apa. Ini LKPD-nya. LKS ya Ibu. Kalau di Ibu menamakan LKS apa LKPD? LKS. Oke. Di sini nanti proyek akhirnya siswa disuruh ngapain ya Bu? Membuat kombinasi dari 3 model yang sudah ditentukan. Jadi, nah ini misalnya kalau ini dibuatnya di akhirnya kan ini kalau 4. Kalau ini saya memberikan contohnya kan 1 sesuai dengan yang ditanyakan Ibu. Nah, ini ada yang itu proyeknya ya Bu. 4, iya. Nah sekarang saya tanya Bu, tadi Ibu menyampaikan di sintaks dari PJBL ada penyusunan jadwal dari LKPD Ibu. Ini di mana sih Bu? Saya bisa melihat penyusunan jadwal Ibu. Penyusunan jadwal
Iya, karena ini kan nanti PPL itu sekali pertemuan ya Ibu. Jadi iya, jadi penyusunan di jadwal itu kayak mohon maaf saya skip, izin Ibu. Jadi harus disertakan ya Ibu ya. Iya, jadi gini Bu, prinsipnya pada LKPD ini itu harus mencapai tujuan pembelajaran yang Ibu inginkan. Satu ya. Kemudian saya kembali bertanya lagi ke Bu Yuli, apakah pertanyaan-pertanyaan yang Ibu tampilkan di sini, ini kalau dikerjakan siswa secara individu bisa nggak Bu? Bisa, kan mereka difasilitasi laptop dari Labcom. Ini, kalau ini bisa diselesaikan peserta didik secara individu, maka untuk apa dibuat proyek Bu? Oh iya. Nah, Bu Yuli terjebak nih ceritanya nih. Iya. Ya kan? Iya. Itu yang kalau memang Ibu menghendaki yang namanya proyek, tentunya di LKPD ini tidak sesederhana ini Bu. Ada hal kompleks. Ya, misalnya Ibu memfokuskan menggunakan GeoGebra, menggunakan apa, silakan. Tetapi tahapan-tahapan langkah menentukan penyelesaian itu tidak Ibu berikan. Tahapan penyelesaian ya di nomor 2 tuh, tetapkan pertidaksamaan. Nah, contoh-contoh yang adanya di pertemuan sebenarnya nggak perlu Bu. Oh begitu. Nah itu malah yang akan jadi ini, Ibu bukan gimana? Ya bukan yang bukan yang Ibu tadi di atas tadi. Iya. Nah di sini hanya pada situasi masalah saja yang diberikan. Kemudian nanti proyeknya bagaimana? Proyeknya bisa siswa itu menuliskan kalau secara manual itu menyelesaikannya dengan cara apa? Tahapannya apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 ya. Kemudian kalau menggunakan GeoGebra, apa yang mereka lakukan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena diajak bandingkan, prosesnya gampang yang mana? Antara menggunakan GeoGebra atau menggunakan manual. Nah, di sini Ibu juga harus berhati-hati. Di kurikulum Merdeka itu ada yang namanya diferensiasi ya Bu. Iya, diferensiasi apa yang Ibu pakai? Diferensiasi ini Bu, kan diferensiasi itu ada konsep ya Bu ya, ada konten, ada proses, ada produk, iya. Kalau konten ya dalam hal ini saya menyamakan kontennya. Lalu kalau proses ya itu Bu, nanti kan di sini nanti kan ada link ya Bu ya, yang www.desmos.com, nanti kan terhubung dengan secara online ke aplikasi GeoGebra. Nah di situ mereka perbedaannya ada di diferensiasi proses Ibu. Nanti kan nanti misalnya ada yang nulis lebih dari sama dengan tuh, ada yang tanda lebih dari terus sama dengan, ada yang mereka bisa cermat mengamati bahwa di situ di aplikasi situ ada kalkulatornya juga. Jadi kan ada yang langsung tandanya penggabungan antara lebih dari dan sama dengan, jadi lebih dari sama dengan begitu Ibu. Jadi diferensiasi proses ya Ibu. Proses ya? Ya Ibu. Oke, Ibu hati-hati ya, yang penting Ibu berhati-hati karena konsepnya jangan sampai diferensiasi itu malah tidak muncul. Saya taunya diferensiasi Ibu ini munculnya di mana? Caranya saya melihat itu ada di sintaks pembelajaran yang ada di atas tadi Bu, di kegiatan pembelajaran. Nah, di sini munculnya Bu, kapan diferensiasi proses itu terjadi? Ya kan? Iya. Nah, ini yang Ibu Yuli perlu menambahkan. Seperti itu ya Bu Yuli ya? Siap Bu Lydia, siap. Dari saya cukup Ibu, adakah pertanyaan Ibu? Malah saya berterima kasih banyak, saya banyak dikasih masukan yang sangat-sangat pasti berguna bagi saya ke depannya. Ya, nanti itu ya Bu yang menjadi catatan ya, nanti bisa menjadi dasar Ibu untuk merevisi ya Bu. Baik Bu Lydia, siap. Oke Bu Yuli, terima kasih Bu. Ibu boleh meninggalkan arena Meet ini ya Bu, kita bersambung nanti ya Bu. Saya ada pantun sedikit untuk Bu Lydia dan Bu Rahma. Boleh izin saya memberikan pantun? Boleh. Ya. Sate bandeng oleh-oleh khas Banten, tak kalah nikmat bolu lapis Surabaya. Matur nuwun Bu Lydia dan Bu Rahma sedanten, insya Allah amal jariah di akhirat dan berguna bagi saya. Amin. Ibu orang mana kok tahu? Orang Banten Bu? Ya. Asli orang Banten? Iya, saya Cilegon, Banten.
Tapi bahasanya kok bahasa Jawa bisa, Bu? Kan saya kelamaan di Adi Buana, jadi. Wah. Masa berapa hari ini sudah berubah nih, Bu? Tapi sedanten bahasa kalau Cilegon Jawa Sunda, Ibu. Izin. Jawa Sunda, iya betul. Betul. Biasanya kan pakai yang apa kesunda-sundanya sih, Bu. Iya, oh iya betul, Ibu. Ya. Ibu paham, iya. Terima kasih Bu Yuli, pantunnya luar biasa. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu Yuli. Kami nggak bisa jawab pantun ya, jawabnya cuma cakep gitu. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Lydia, Terima kasih Bu. Silakan. Waalaikumsalam. Warahmatullahi